YouTube Senyuman Satyau, seorang guru bahasa Inggris di kota Palembang. Terima kasih untuk kamu yang sudah dari awal dan nanti sampai akhir mau meluangkan waktu dan sudah memilih Teacher Satyau sebagai teman. Kita itu belajar bahasa Inggris sama-sama ya. Saya juga sebagai seorang siswa, walaupun teacher, tetap belajar terus, tetap mengasah. Karena belajar itu dari kita sekolah sampai seumur hidup, sampai akhir hayat kehidupan kita. Chapter belajar bahasa Inggris kali ini chapter singular and plural. Berbicara mengenai tunggal dan jamak. Tunggal itu biasanya satu, sebuah, dan plural itu di dalam bahasa Inggris di atas jumlah di atas satu, yaitu jumlah 2, jumlah 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita lihat Albert's friend lives in Jakarta. Albert's friend lives in Jakarta. Temannya Albert tinggal di Jakarta. Temannya yang satu orang. Kenapa satu orang temannya? Karena kita melihat dari noun di situ adalah friend. Friendnya nggak memakai huruf S, sehingga temannya itu adalah satu orang. Albert's friend lives in Jakarta. Dibikin tampilan, dibikin tense present simple itu sesuatu secara sederhana aja gitu ya, yang pada saat ini dan juga sederhana, simple. Nah, aturannya adalah rule-nya dia singular verb. Yang mana yang singular verb-nya? Live dengan S. Gitu. Kata kerja apapun yang bentuk pertama ditambah S atau IS yang berlaku untuk orang-orang he, she, it. Mary's friends live in Semarang. Temannya Mary tinggal di Semarang. Dilihat di situ kata bendanya yang mana. Kata bendanya nounnya adalah friend. Friendnya friends. Berarti jumlahnya plural. Jumlahnya tidak singular. Lebih dari satu. Nah, seperti itu cara belajarnya. Temannya Mary, di Marys itu bukannya Mary lebih dari satu, yaitu adalah kepunyaan ya, posesif. Itu namanya tanda posesif, tanda kepunyaan. Berlaku juga dengan kalimat yang sebelumnya tadi. Albert's berarti posesif, tanda kepunyaan. Temannya gitu ya. Nah, dalam hal ini tadi kita konsentrasi bahwa temannya itu lebih dari satu. Terlihat pada nounnya friend menjadi friends. Mary's friends live in Semarang. Plural verb yang dipergunakan yaitu live. Live. Ingat ya perbedaannya ya. Kalau plural verb itu live, singular verb itu lives. Beda ya. Kita lanjutkan. That book on political parties is interesting. Buku itu mengenai partai politik adalah menarik. Memakai cara atau sistem atau rule singular verb. Yang di tengah-tengah itu dia tidak mempengaruhi ya. Prepositional phrase yaitu on political parties itu tidak ada pengaruhnya. Yang kita hitung adalah that book. That book, bahwa buku itu. Kenapa buku itu is interesting? Bukunya menarik. Nah, seperti itu ya. Memakai cara singular verb gitu. Yaitu dinilai sebagai sesuatu satuan yang satu. Nah, dalam hal ini kita kalimatnya ada to be, kalimatnya ada am is are. Seperti itu. Dan kalimat that book on political parties is interesting, yang artinya buku itu mengenai partai politik adalah menarik.
kita melihat di situ sebagai sesuatu yang is singular ya, ketika dia satu, karena buku itu that book. Nah, di materi yang lain kita mesti konsentrasi yang mana itu disebut that is, these are, this is, those are. Nah, seperti itu. Kalimat yang berikutnya, the ideas in that book are interesting. Di tengah-tengahnya juga tidak mempengaruhi. Ada sebuah prepositional phrase di tengah-tengah itu, in that book. Itu tidak mempengaruhi penyesuaian singular ataupun pluralnya ya. Yang dihitung itu dari depan sekali subjeknya, yaitu the ideas. Pikiran di dalam buku itu menarik. Pikirannya itu, berarti itu plural ya, jumlahnya lebih dari satu, karena the ideas are interesting, menarik. Nah, seperti itu ya. Makanya kita belajar ini mesti memperhatikan apakah dia memakai cara yang singular atau plural. Kita melatih dari kalimat-kalimat yang tipenya seperti ini, bentuknya seperti ini. Ya, mulai dari Albert's friend, kalimat yang itu tadi, kalimat Mary's friends, dan lainnya. Tetap biasa, tetap berkonsentrasi, fokus. Belajar ini butuh pengulangan, butuh perjuangan, pengorbanan. Sudah pasti melawan rasa bosan, berkeringat, dan merasa memang banyak tantangan yang harus dilalui ya. Baik itu dari diri sendiri, rasa bosan, malas, keluar biaya untuk menghadirkan guru les. Banyak tantangan ya, banyak challenge, banyak risk, banyak yang mesti dikorbankan ya. Kita berkorban waktu, tetapi tujuannya supaya kita bisa mengenal, memahami bahasa Inggris ini. Teacher Satyao, terima kasih.